Terima kasih. Baik, Bu Novi, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih atas waktunya oleh Bu Novi dan juga Pak Daniel dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan yang akan mendengarkan presentasi dari kami. Jadi sebelumnya mungkin saya akan tes dulu ya, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Baik. sangat jelas. Baik, nanti jika memang ada kendala, Ibu mohon segera diinterupsi saja agar Ya, saya langsung segera perbaiki ya. oke, Baik, sip. selamat pagi. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri juga lagi ya, mungkin lagi sekali. Perkenalkan saya Yuni Utari dari Politeknik Internasional Bali dan pada kesempatan hari ini saya di sini hadir dengan Kak Mega dan juga Kak Kartika. Jadi nanti kami bertiga akan memberikan sedikit informasi tentang Politeknik Internasional Bali yang kami harapkan bisa menjadi panduan atau acuan atau referensi bagi teman-teman sekalian dalam menentukan perguruan tinggi ke depannya atau bahkan dalam jangka panjangnya bisa menentukan karir path seperti apa sih yang kalian inginkan nantinya. Nah, kurang lebih semoga informasi kami bermanfaat. Saya akan langsung saja ke pengenalan kampus kami. Kampus kami adalah Politeknik Internasional Bali yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Kampus kami merupakan kampus vokasional di bidang pariwisata. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum merasa familiar dengan istilah apa sih vokasional itu, vokasional itu adalah kampus di mana kalian bisa belajar praktikum jauh lebih banyak daripada kalian belajar teori. Jadi, di kampus vokasional biasanya kalian akan belajar praktikum itu hingga dengan 70 dan sampai dengan 80%-nya itu kalian belajar praktikum. Sementara kalau misalnya di kampus yang non vokasional, itu biasanya kalian akan belajar lebih banyak teori ya. Oleh karena itu, biasanya kampus vokasional itu punya keunggulan, lulusannya itu lebih bisa mudah diserap oleh industri karena sudah cukup kualifikasinya sudah sesuai dengan standar industri. Nah, kampus kami juga punya nama lain yaitu The First Tourism Planner Campus in Indonesia. Nah, tourism planner ini apa sih? Tourism planner ini merupakan backbone dari kurikulum kami, di mana kurikulum kami itu didesain untuk memotivasi mahasiswa kami tidak hanya menjadi tenaga profesional di bidang pariwisata, tetapi juga bisa menjadi wirausaha yang akan melihat peluang bisnis di bidang pariwisata. Kurang lebih seperti itu adalah desain dari kampus dan juga kurikulum kami. Nah, untuk lokasi kampus kami itu ada di lahan seluas 15 hektar di daerah Pantai Nyanyi. Nah, namanya kenapa sih Pantai Nyanyi, Kak? Jadi, kalau di ujung jalan Pantai Nyanyi itu ada sebuah pantai yang masih sangat asri. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa sudah kuliah di sini dan merasa mumet gitu ya setelah pulang kuliah, kalian bisa jalan-jalan atau jogging ke pantai atau bahkan keliling aja di sekitar kampus karena kalau kalian perhatikan, kampus kami punya struktur yang sangat green arsitektur dan juga ada pemandangan sawah, ada gunung, dan kalian juga bisa main ke pantai nanti di sana. Nah, posisi kampus kami ini sangat dekat dari Canggu, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Bali mungkin juga familiar dengan daerah Canggu, ini hanya 15 menit dari Canggu. Lokasi tepatnya kurang lebih seperti ini. Jadi kampus kami itu ada di antara Tanah Lot dan juga Canggu. Eh, ini kampus kami ini ada di dua lokasi wisata yang menjadikan kampus kami itu berada di lokasi yang strategis, prospektif dan mudah diakses kemana-mana karena hanya 40 menit dari Bandara Ngurah Rai. Kurang lebih posisi kampus kami seperti ini ya. Nah, kampus kami mahasiswa di kampus kami ini kalau misalnya teman-teman nanti tertarik untuk kuliah di Bali dan khususnya mungkin di kampus kami di Politeknik Internasional Bali, ada yang mungkin merasa ketakutan bahwa Kak, nanti kalau kuliah di sana bisa nggak ya aku beradaptasi? Tidak usah takut teman-teman karena kami menerima mahasiswa dari berbagai macam kota di Indonesia. Jadi kalian akan menemukan berbagai macam orang dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Ini akan menjadikan kalian saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, salah satu julukan kampus kami juga adalah Home of Diversity. Apalagi Bali itu cukup terbuka ya, cukup heterogen dengan perbedaan social culture. Jadi kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir ketika kalian harus bersosialisasi di sini. Kalian akan mendapatkan banyak teman dari berbagai macam daerah. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, mungkin detailnya kampus kami itu punya struktur yang sangat resort theme gitu ya bangunannya. Kenapa sih resort theme? Karena
kampus kami merupakan kampus pariwisata, kami ingin menciptakan environment di mana mahasiswa itu akan bisa menikmati apa sih yang akan mereka tekuni nantinya di industri. Jadi sangat dekat dengan apa yang harus mereka hadapi nantinya di industri pariwisata. Ini juga akan memberikan suasana yang menyenangkan ketika mahasiswa belajar. Jadi mereka tidak mumet melihat gedung-gedung tinggi dan bangunan-bangunan kokoh saja, tapi mereka bisa melihat pemandangan yang indah sesuai dengan seperti seolah-olah mereka berada di tengah resort gitu. Nah, eh, selanjutnya mungkin saya akan jelaskan program studi yang kami miliki. Karena kampus kami merupakan kampus vokasional di bidang pariwisata, kami punya 3 program studi unggulan yang mendukung industri pariwisata. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah D3 Culinary Arts, kemudian ada D4 Event Management, dan ada D4 Hotel Management. Jadi ini merupakan 3 program studi unggulan kami. Nah, mungkin untuk teman-teman yang merasa bahwa, Kak, kalau SMA aku kemarin jurusannya IPA, Kak. Atau mungkin kalian juga punya teman yang sudah sekolah di sekolah kejuruan, tapi mungkin kurang sesuai dengan pariwisata. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah risau, karena kami menerima berbagai macam siswa dari berbagai macam jurusan. Jadi kalau misalkan kalian ketika sekolah mungkin atau ada teman kalian atau kenalan kalian yang sekolahnya itu lulusan SMK kejuruan perkomputeran atau IT, tidak usah risau, kami tetap bisa menerima karena proses seleksinya terbuka untuk berbagai macam jurusan. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran secara umum program studi yang kami miliki. Mungkin untuk elaborasi lebih lanjutnya, sebelum elaborasi lebih lanjut, mungkin saya akan putarkan satu video ya untuk teman-teman untuk pengenalan program studi kami. Ditunggu sebentar ya. Ditunggu sebentar ya, mohon maaf kami ada Ya, sedikit. karena berhenti tadi itu Mbak. Iya, Oke, suaranya nggak keluar. ya. Nah, itu dia sedikit informasi tentang ketiga program studi kami. Nah, saya akan lanjutkan. Mungkin untuk elaborasi lebih lanjut tentang masing-masing program studi yang kami miliki akan dibantu dilanjutkan oleh Kak Mega. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Mega.
Oke, baik. Terima kasih Kak Yuni atas waktunya. Selamat pagi saya ucapkan terlebih dahulu untuk Ibu Novi, ya Ibu Novi, dan juga adik-adik sekalian. Jadi untuk elaborasi dari program yang ada di Kampus Politeknik Internasional Bali, saya akan elaborasi yang pertama untuk program kami, yaitu Diploma 3 Seni Kuliner. Nah, untuk program Diploma 3 Seni Kuliner ini atau Culinary Arts, itu kurang lebih kalian akan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kalian akan mendapatkan kesempatan magang nantinya. Kesempatan magang ini kalian akan dapatkan selama 2 kali. Jadi 2 kali kalian akan dapatkan kesempatan magang nanti 6 bulan 6 bulan. Jadi untuk standar hotelnya adalah standar hotel bintang 5. Nah, untuk hotelnya ini, PIB yang akan memberikan list-list untuk hotel kerjasama hotel bintang 5 dengan PIB. Jadi kalian bisa pilih dari list tersebut. Atau misalnya kalau kalian sendiri punya pilihan untuk cita-cita ada hotel yang ingin kalian tuju untuk magang, gitu. Misalnya di hotel di Jakarta, ataupun di Pontianak sendiri, itu boleh. Tapi untuk standar hotelnya memang harus hotel bintang 5, nanti PIB yang akan membantu untuk propose ke hotelnya. Gitu. Nah, tapi kalau ada yang misalnya punya pilihan nih, Kak, aku nggak mau nih magangnya di dalam negeri, aku pengen keluar negeri, pengen eksplor, pengen tahu nih gimana sih kalau magang di luar negeri itu bisa nggak? Tentunya aja bisa kalau magang ke luar negeri. Kalau untuk magang ke luar negeri, untuk saat ini yang masih memungkinkan itu ada 2. Ada di Amerika dan juga Dubai. Jadi nanti pilihannya mahasiswa untuk magang itu kembali ke pribadi masing-masing, mau magang di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, untuk lulusan dari Diploma 3 Seni Kuliner ini, nanti kalian akan mendapatkan gelar ya. Gelarnya adalah AMDPAR atau Ahli Madya Pariwisata. Nah, untuk program Diploma 3 Seni Kuliner ini, kalian nggak usah takut ya. Kak, aku dari jurusan IPA nih, dari jurusan IPS atau bahasa, aku nggak pernah ke dapur, aku nggak pernah pegang pisau gitu kan. Tapi Kak, aku suka sekali dengan kuliner gitu kan. Itu bisa nggak sih Kak untuk join di program ini? Tentunya bisa kalau kalian untuk tertarik di program ini. Semua jurusan itu bisa karena nanti kalian akan diajarkan itu dari basic terlebih dahulu. Dari cara pegang pisau itu seperti apa, itu akan dapatkan ilmunya juga nantinya. Kemudian juga kalian akan dapatkan juga untuk pelajaran tentang mungkin seperti kalian akan belajar nanti uh, talenan. Nah, itu talenan mungkin terlihat simpel, tapi itu krusial juga di industri kuliner gitu. Jadi kalian akan belajar teknik-teknik pemilihan warna dari talenan. Karena talenan nanti kalian ketika praktek itu ada warnanya juga. Mungkin kalau untuk merah itu untuk daging nantinya. Putih itu untuk keju gitu. Untuk hijau itu adalah sayuran. Nah, itu nanti kalian akan dapatkan juga ilmunya. Jadi nanti ketika kalian masuk ke PIB, kalian akan diajarkan bagaimana how to cook from the basic. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas adik-adik sekalian? Mungkin tadi ada yang bilang suara saya belum terdengar dengan jelas gitu ya. Sudah Mbak Mega. Jelas suara saya? Terdengar Mbak Mega. Oke, udah. Sudah oke ya, baik. Jadi kita langsung lanjut aja ya. Untuk di program Diploma 3 Seni Kuliner ini, nanti yang kalian akan dapatkan fasilitasnya adalah kitchen lab. Kitchen lab ini kalian gunakan untuk praktek di kitchen. Nah, nanti prakteknya ini di dalamnya sudah ada dengan demo cooking lab. Demo cooking lab ini kalian gunakan sebelum kalian terjun ke praktek ke station kalian masing-masing. Jadi kalian di sini terlebih dahulu untuk mendengarkan dari chef, dari instrukturnya, menjelaskan mengenai makanan yang kalian akan praktekkan nanti, preparation seperti apa, kemudian juga teknik memasaknya sampai dengan hasil akhirnya seperti apa, presentasinya seperti apa. Nah, setelah selesai di demo cooking ini, baru kalian bisa ke belakang, ke station kalian masing-masing untuk mempraktikkan apa yang sudah dijelaskan chefnya. Gitu. Jadi kapasitasnya sangat besar sekali. Jadi kalian akan memberikan pengalaman ke kalian bisa nih merasakan masak langsung di station kalian masing-masing. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah yang akan kalian pelajari nanti ketika ngambil program ini. Kalian akan belajar tentang bagaimana Asian Culinary, Western, dan juga kalian akan belajar tentang Tourismpreneurship tentunya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwa kurikulum PIB ini akan terafiliasi dengan Tourismpreneur untuk semua programnya, di mana mahasiswa nanti akan diajarkan juga untuk tentang teknik-teknik dari entrepreneur atau bisnis. Jadi kalau kalian ada yang tertarik nantinya ingin buka bisnis di bidang kuliner, kalian juga akan berkesempatan untuk belajar mengenai hal tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa juga mata kuliah yang kalian akan pelajari nanti. Kalian akan belajar tentunya tentang food photography and aesthetic. Nah, ini seru sekali, ini paling disukai mahasiswa, di mana mereka belajar tentang teknik pengambilan foto dalam makanan,
Tentunya ini sangat menjadikan pengalaman yang sangat seru ya buat kalian, bagaimana tentang teknik cara presentation makanan untuk difoto itu seperti apa, pemilihan piring, kemudian juga pemilihan warna di dalam sebuah makanan, cahaya. Nah, itu kalian akan dapatkan juga ilmunya nanti. Gitu. Dan juga kalian juga akan belajar tentang franchise management. Nah, franchise management ini kayak di seluruh provinsi Indonesia itu sangat menjamur ya, dari berbagai kalangan, dari artis, pejabat, kemudian juga YouTuber, itu semua berlomba-lomba membuka bisnis franchise di bidang makanan. Nah, maka dari itu, mahasiswa PIB akan mendapatkan ilmu tentang franchise management di industri kuliner. Barangkali nanti kalian ada yang ingin tertarik membuka bisnis di bidang franchise nantinya, misalnya seperti apa, cara pengelolaannya untuk kontrol dari semua outlet yang ada, kemudian juga dari bahan baku, kesediaan, cost control-nya itu seperti apa. Nah, semua akan dapatkan ilmunya nanti di bidang franchise management. Nah, ini adalah beberapa foto dari kegiatan prakteknya mahasiswa PIB. Kita sudah menetapkan untuk standar protokol ya untuk di prakteknya, karena untuk praktek itu kita sudah tatap muka. Dan untuk program, semua program yang ada di PIB ini nanti kalian akan dapatkan praktek itu dari semester 1, kalian sudah akan terjun praktek. Oke. Nah, ini dia. Nah, untuk di program Diploma 3, seni kuliner ini, kalian tidak hanya berfokus belajar tentang kuliner aja, tapi kalian juga berkesempatan belajar tentang pastry dan bakery. Gitu. Ini adalah lab-nya untuk pastry dan bakery, berbeda dengan kitchen lab ya. Tentunya kalau di kitchen lab itu mungkin suhunya memang dingin, tapi akan ada hawa-hawa panas dari kompor ya. Tapi kalau ini berbeda dia, suhunya akan lebih dingin, suhu ruang untuk pembuatan pastry dan bakery itu memang membutuhkan ruangan yang seperti ini. Nanti di belakang dari pastry bakery ini juga ada untuk ruangan proofing, kemudian juga pembuatan sauce itu ada di belakang. Gitu. Kapasitasnya juga sangat besar sekali, sudah standar industri. Jadi nanti kalian akan belajar tuh tentang apa sih pastry, apa sih bakery itu, karena banyak juga yang masih belum paham yang adanya pastry dan bakery itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pastry itu mungkin saya bisa bilang jenisnya seperti cake, kemudian juga croissant ataupun danish, itu adalah segala jenis pastry. Tapi kalau bakery itu adalah segala jenis roti-rotian yang menggunakan bahan pengembang atau yeast, itu adalah bakery. Jadi kalian akan dapatkan seluruh mata kuliah itu nanti ketika join di PIB. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah yang kalian akan pelajari di pastry dan bakery. Kalian akan belajar tentang bagaimana Asian Pastry dan Bakery, kemudian juga Indonesian Pastry dan Bakery. Ya, kalau kalian tahu juga seluruh provinsi Indonesia itu kayak punya kue tradisionalnya sendiri. Nah, di sini nanti kalian akan belajar tuh bagaimana berdesain makanan-makanan tradisional daerah itu bisa menjadi mungkin lebih internasional untuk platingan dan lain-lain. Itu kalian akan dapatkan ilmunya juga. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah beberapa foto kegiatan prakteknya mahasiswa PIB ya. Untuk prakteknya mahasiswa PIB ini ataupun untuk ujian, mereka memang harus mempresentasikan makanan atau hasil karya mereka sendiri. Mereka akan pilih dari temanya itu seperti apa, kemudian juga penggunaan bahannya seperti apa, serta hasil akhirnya seperti apa. Kita lihat lagi, nanti yang namanya adalah food testing day, di mana nanti hasil karya kalian itu akan dinilai oleh dosennya juga, kemudian juga ada beberapa mungkin dari panel-panel dari juri dari luar juga akan menilai tentang hasil karya kalian nanti dalam kulinernya gitu. Di presentation seperti apa, kemudian juga dari rasa tentunya tidak lupa nanti akan dinilai. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, peluang karir kalau ngambil program ini sebenarnya kalau untuk peluang karir di kuliner itu sangat luas ya. Nggak hanya bisa berfokus jadi seorang chef aja, tapi kalian bisa jadi entrepreneur. Buka bisnis kalian di bidang kuliner, karena nanti kalian akan mendapatkan juga terus entrepreneur dan memberikan kalian kesempatan jika nanti setelah lulus kalian akan mengambil di wirausaha atau entrepreneur di bidang kuliner. Kalian juga bisa jadi pastry chef juga bisa, kemudian juga kalian bisa jadi personal chef. Nah, personal chef ini adalah biasanya orang yang kerja sama konglomerat gitu kan. Biasanya konglomerat itu pasti punya personal chef-nya sendiri yang khusus untuk masak pada itu aja. Jadi kalian bisa juga berpulang jadi personal chef. Gitu. Oke, kita langsung lanjut untuk program yang kedua dari Kampus Politeknik Internasional dari nama programnya dari Diploma 4 Event Management. Sesuai namanya, Diploma 4 kurang lebih kalian akan menempuh pendidikan selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, kalian akan dapatkan juga kesempatan magang yang sama 2 kali, bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kalau untuk mahasiswa Diploma 4 Event Management ini, kebetulan mahasiswa PIB ada 2 yang magang di Dubai saat ini. Nah, untuk Diploma 4 ini, di sini nih, paling sering bingung dan paling sering menjadikan pertanyaan gitu kan ke orang tuanya. Kak, aku nggak diizinin nih sama mama papa untuk ambil Diploma 4. Katanya, Diploma 4 itu
namanya diploma, katanya nggak sarjana, namanya aja diploma gitu kan. Nah, buat meluruskan sedikit nih buat informasi kalian ya, kalau untuk diploma 4 sesuai dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa diploma 4 itu sebenarnya sudah sarjana. Gelarnya nanti pun adalah STRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata gitu. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi mengenai program event management ini, mungkin kalian ada yang secara garis besar paham tentang event gitu kan, tapi ada yang apa sih jurusan event ini, belajar tentang apa sih Kak? Mungkin saya akan putarkan satu video mengenai program event management supaya kan ada gambaran nih belajar apa sih event itu, kemudian juga peluang karir seperti apa, apakah event itu adalah bagian dari pariwisata atau tidak gitu. Oke. Bicara tentang pentingnya MICE, dia akan bisa memberikan peluang. Tunggu sebentar ya. Ini cuma ada sedikit. Bicara tentang pentingnya MICE, dia akan bisa memberikan peluang terhadap length of stay, kemudian spending money, dan kalau ini bisa dilakukan secara gradual, ini akan menjadi central of business. Jadi MICE itu merupakan kegiatan event bisnis yang mencakup pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran yang di dalamnya juga tercakup kegiatan pariwisata. Industri event dan MICE itu industri yang sangat besar dan saya rekomen untuk banyak anak-anak muda mulai masuk ke industri kreatif ini. Bahkan pemerintah kita sekarang melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sedang gencar dengan banyak program-program yang berkaitan dengan industri kreatif. Kenapa orang event dicari? Karena orang event ini banyak bisanya. Jadi lulusan dari event, saya berani guarantee, itu adalah orang-orang spesial yang akan diincar oleh banyak industri. Politeknik Internasional Bali dibangun di atas lahan 15 hektar. Politeknik Internasional Bali memiliki salah satu lab yang terbaik, terluas, dan terlengkap di Indonesia. Pilar utama dalam pembelajaran di Prodi Diploma 4 Event Management adalah teknologi digital dan tourismpreneurship sebagai backbone. Demikian juga Politeknik Internasional Bali selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di bidang pariwisata dan MICE. Dosen dan instruktur kami tentunya memiliki latar belakang sebagai praktisi yang profesional di bidang MICE dan events. Sebagian besar memiliki pengalaman dan edukasi internasional. Mahasiswa diajarkan mengenai digital technology in MICE and events, graphic design, 2D, 3D, animation, virtual and hybrid events, event photography and videography, dan masih banyak lagi. Selain itu, yang menjadi keunikan di sini adalah mahasiswa terjun langsung di kitchen berstandar industri profesional untuk belajar operational catering dan hygiene and sanitation. Ini kampus bukan sekedar kampus. Jadi kampusnya really like a resort. Di situ saya melihat bahwa event management yang ada di sana dan lulusannya nanti itu masa depannya cerah, bagus. Karena di kurikulum yang dimasukkan di PIB bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan di industri event. Yang visi dari Yayasan untuk PIB cukup jelas. Yang pertama adalah kami harapkan PIB dapat menciptakan SDM yang unggul secara kompetensi dan juga karakter. Yang kedua adalah SDM yang relevan terhadap perkembangan industri. Saya melihat industri MICE ini akan menjadi industri lokomotif
bagi perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Komitmen yayasan untuk mendukung keberhasilan PIB sangat besar. Kami dari yayasan akan membangun kawasan ini menjadi EduTown, yaitu kawasan edukasi terpadu. Dan kami melihat kawasan ini bisa menjadi Center of Excellence, kebanggaan masyarakat Bali. Saya tahu perkembangan sebuah industri MICE itu sangat pesat, sangat cepat, dan sebagainya, dan perubahannya juga sangat cepat. Saya kira dengan adanya sekolah MICE atau lulusan dari perguruan tinggi yang bergerak di bidang MICE, itu sangat dibutuhkan oleh industri, karena industri sudah yakin bahwa lulusan tersebut sudah up to date dengan kegiatan-kegiatan MICE, apa yang dibutuhkan oleh industri, mereka sudah tahu, sudah paham paling tidaknya. Tapi dengan hal itu bisa memudahkan buat industri untuk bisa melaksanakan sebuah event-eventnya itu dengan baik, karena mereka sudah punya sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Bali adalah tempat pilihan untuk event-event internasional terbaik dan bagus-bagus. Salah satunya Sony Pictures. Tahun 2019 untuk pertama kalinya major studio Hollywood melakukan promosi film di Indonesia, yaitu di Bali, dengan membawa aktor utama mereka, Tom Holland dan Chris Hemsworth. Waktu itu saya sebagai event manager bekerja sama dengan tim internasional terbaik di bidangnya. Sebagai salah satu dosen praktisi, pengalaman ini ingin saya bagi dengan mahasiswa PIB. Jadi, bagi kalian yang suka dengan industri event, ingin merasakan langsung dinamisnya dunia event, kalian bisa langsung daftar sekarang juga. So jangan tunda lagi, jangan tunggu lama lagi. Kalau mau kuliah event aja di PIB Politeknik International Bali. Kita belajar tentang dunia event dengan the latest technology. So I'll be there waiting for you. See you soon. Itu dia tadi ya video pengalaman mengenai program Diploma 4 Event Management. Semoga setelah lihat videonya tadi saya sudah ada gambaran mengenai program apa sih Diploma 4 Event Management itu, belajar tentang apa. Oh ternyata dia bagian pariwisata juga gitu kan. Oke, kita langsung lanjut. Nah, untuk program Diploma 4 Event Management ini kita sudah bekerja sama juga dengan BNSP ya untuk program ini. Jadi kalian pas ikut nanti kalian bisa ambil sertifikasi di bidang event, karena untuk event itu skalanya itu sangat banyak, dan juga untuk sub-sub nanti yang kalian akan tekuni itu juga sangat banyak. Jadi nanti kalian bisa pilih nantinya sertifikasi apa yang ingin kalian ambil. Ada dari event registration, kemudian juga ada license officer, ataupun nanti ada di stand building. Jadi nanti kalian bisa ambil sertifikasi di bidang event management. Gitu. Nah ini dia, ini adalah lab dari virtual event production kita, di mana nanti mahasiswa diajarkan juga mengenai tentang virtual event, di mana beberapa event itu ada juga yang diadakan secara virtual, di mana mahasiswa harus juga melek teknologi ya. Jadi secara garis besar mahasiswa akan diajarkan juga mengenai green screen seperti apa, kemudian juga lighting dari kamera, dan juga dari kontrol dari virtual event itu seperti apa. Oke. Langsung lanjut, ini adalah beberapa foto kegiatan prakteknya mahasiswa PIB. Nah, ini dia adalah beberapa mata kuliah yang akan dipelajari nanti ketika ambil program ini. Jadi sebenarnya kalau saya bilang untuk program Diploma 4 Event Management ini cocok untuk kalian yang suka kerja di lapangan, ataupun kalian yang suka kerja ketemu orang banyak, itu adalah orang yang memang orang-orang kreatif gitu kan. Kalian cocok banget masuk di event management ini, karena nanti kalian akan belajar tentang bagaimana artis dan set management itu seperti apa. Mungkin kalian ada bayangan itu gimana sih caranya mengelola misalnya pendapatan artis itu seperti apa, kemudian juga dari set itu seperti apa, nanti gimana sih mic-nya itu udah terdengar apa tidak sih suaranya gitu kan. Nanti yang akan suara yang mana akan keluar, apakah dari mic 1 ataupun mic 2 itu seperti apa, dan lain-lain. Mungkin kalian juga akan belajar tentang bagaimana dari stage artis misalnya. Nanti untuk memeriahkan acara ini, artisnya datang dari arah mana ya? Dari arah kiri atau dari arah kanan, atau tiba-tiba dia nyanyi di kursi penonton, ataupun dia tiba-tiba dipakaikan dari atas, dia turun ke bawah itu untuk menyanyi. Nah, itu adalah orang-orang event yang belajar tentang seperti itu, stage management. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia keunggulan dari PIB dibandingkan kampus lain untuk event management, di mana kita punya eksklusif event lab production yang dimana sister company kita satu kepemilikan yang sama dengan kampus PIB. Kita punya 3. Yang pertama ada namanya Taman Begawan. Kemudian yang kedua ada namanya Puri Begawan, dan yang terakhir ada namanya Jimbaran Hub. Jadi nanti mahasiswa PIB akan secara eksklusif belajar mengenai event di venue yang kita miliki. Gitu.
Nanti kalian akan bisa menyaksikan langsung dari event-event dalam skala nasional maupun internasional itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana pengelolaan event-event secara nasional maupun internasional, kalian bisa langsung rasakan di venue atau eksklusif lab PIB gitu. Nah, untuk di program ini kalian nggak cuma belajar mengenai event itu dari dosen-dosen, tapi kita langsung datangkan leaders ataupun CEO dari event company yang langsung kita datangkan untuk mengajarkan kalian bagaimana sih event itu di Indonesia seperti apa. Mungkin dalam skala nasional itu seperti apa, internasional itu seperti apa, kemudian juga dari cara keamanan. Nah, keamanan itu sangat penting juga di bidang event ya, dari cara kerjasama dengan pihak kepolisian itu seperti apa, keamanan, izin mengadakan acara itu seperti apa. Nanti kan bisa belajar langsung tentang leadership di bidang event itu seperti apa dari CEO-nya langsung. Nah, ini juga beberapa mata kuliah yang kalian akan pelajari nanti ketika ambil program ini. Kalian akan belajar tentang bagaimana graphic design, kemudian juga tourismpreneurship tentunya, dan juga kalian akan belajarkan tentang fotografi and video for event. Gitu. Oke. Nah, ini dia peluang karir nanti kalau ambil program ini. Sebenarnya kalau untuk peluang karir, saya bilang ini sangat luas sekali tentunya. Apalagi orang-orang yang memang suka di industri kreatif, itu peluang kerjanya sangat luas. Kalian bisa jadi entrepreneur, buka bisnis kalian di bidang event, itu juga bisa jadi wedding organizer, ataupun kalian yang pengen kerja misalnya jadi government gitu kan, jadi sama pemerintahan untuk mengembangkan di Kemenparekraf itu seperti apa. Misalnya event-event itu kan kalian sadar nggak sih, event di Indonesia itu belum merata di seluruh provinsi. Karena memang untuk yang paling sering dan paling langganan jadi event-event itu adalah dua biasanya. Kalau tidak di Jakarta, itu di Bali dalam skala internasional. Nah, maka dari itu, Kemenparekraf kita sangat gencar-gencarnya sekali untuk memeratakan agar event itu merata di seluruh provinsi Indonesia. Maka dari itu, lulusan dari event ini sangat dinantikan dari industri untuk membantu Kemenparekraf mengembangkan event itu. Oke, dan apalagi untuk sekolah event ya, sekolah event itu paling cocok memang di Bali, karena untuk event itu kan banyak tuh diadakannya di Bali, jadi kalian bisa berkesempatan juga untuk menjadi freelancer. Biasanya dari event-event dalam skala nasional maupun internasional itu pasti membutuhkan freelancer. Kurang lebih dalam event-event itu ada yang diadakan selama 2 minggu ataupun seminggu, itu kalian bisa langsung ikut di freelancer tersebut, karena kalian selain mendapatkan ilmunya juga di bidang event, tapi kalian juga akan dibayar mendapatkan fee kurang lebih 300 sampai 400 ribu dalam satu event atau satu harinya, itu kalian akan dibayarkan segitu. Jadi lumayan buat nasabah uang satu kali. Oke, kita langsung lanjut untuk program yang terakhir nih dari Kampus Politeknik Internasional Bali. Nama programnya Diploma 4 Hotel Manajemen. Nah, untuk program ini sama juga, mereka mendukung pendidikan sama 4 tahun. Kemudian juga akan mendapatkan kesempatan magang sama juga 2 kali dalam negeri ataupun di luar negeri. Gelar yang kalian dapatkan nanti adalah STR4 juga sama. Tentang bagaimana seluk-beluk industri perhotelan tentunya, karena kalau di industri perhotelan itu sangat luas ya, sangat banyak sekali komponennya. Kita juga akan belajar tentang bagaimana hospitality praktik itu seperti apa, kemudian juga bagaimana cara handle tamu komplain, bagaimana tentang ramah tamah di industri perhotelan, itu semua akan dapatkan ilmunya di program ini. Gitu. Oke. Nah, untuk program ini kalian juga akan belajar tentang wine and cocktail, di mana kalian akan belajar bagaimana itu wine, bagaimana itu cocktail, mocktail, karena cocktail dan mocktail itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau cocktail itu mungkin dia agak sedikit beralkohol, tapi kalau mocktail itu tidak. Jadi saya akan dapatkan langsung untuk tentang wine knowledge ini nantinya. Jadi untuk wine itu, jadi kalian akan dapatkan ilmunya juga tentang wine ini berasal dari daerah mana, sudah berapa tahun dia, kemudian rasanya dari apa, terbuat dari anggur yang seperti apa, nanti kalian juga akan belajar mengenai wine tersebut. Oke. Nah, ini adalah kegiatan praktek dari mahasiswa PIB tentang pairing wine. Pairing wine ini kan akan belajar mengenai teknik pencampuran wine dengan makanan. Gitu. Nanti misalnya, wine itu lebih cocok di pairing dengan makanan apa ya? Apakah dengan daging, ataukah dengan keju, atau dengan makanan-makanan yang asin seperti apa rasanya yang akan ditimbulkan, ataupun misalnya white wine itu lebih cocok di pairing dengan apa, seperti itu. Nanti kita akan dapatkan juga ilmu tentang pairing wine ini. Kemudian juga akan belajar juga teknik-teknik wine, misalnya ketika untuk menuangkan wine itu seperti apa, itu juga akan dapat ilmunya. Itu apakah harus dekat dengan gelas, atau harus bersentuhan dengan gelas ketika tuangannya, nah itu seperti itu, juga kalian akan dapatkan ilmunya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, untuk mempersiapkan juga mahasiswa PIB sebelum terjun untuk magang,
kita juga punya hotel lab sendiri, namanya hotelnya itulah Grahawiyata, masih di satu area dengan kampus PIB. Jadi kalian akan dipersiapkan terlebih dahulu di sini mengenai perhotelan, bagaimana itu front office, laundry, kemudian housekeeping, spa, itu dipersiapkan sedini mungkin di lab yang kita punya sebelum nanti kalian terjun magang itu secara garis besar paham paling tidaknya tentang perhotelan. Ini bagi tampak datanya dari Cafe Lab kita. Nah, Cafe Lab ini adalah digunakan untuk prakteknya mahasiswa juga, di mana nanti kalian akan belajar teknik-teknik servis ya, servis di perhotelan itu apakah yang menggunakan Amerika atau Prancis. Nah, nanti kalian akan belajar juga teknik-teknik servis di restoran di PIB. Nah, inilah beverage lab. Beverage lab ini digunakan untuk nanti kalian belajar tentunya mixologi minuman, kemudian koktail, mocktail, itu kalian akan dapatkan di sini, ini kelasnya. Jadi sangat seru dan menyenangkan sekali. Nah, ya. Untuk peluang karir ketika ambil program ini, jadi sangat luas sekali untuk peluang karirnya ya. Tentunya kalian bisa jadi entrepreneur, kemudian juga kalian bisa jadi mungkin konsultan ataupun kerja di amusement park juga bisa. Sebenarnya kalau untuk peluang karir di perhotelan ini sangat luas ya. Kalian nggak hanya bisa kerja di hotel, kalian bisa kerja di airlines juga. Karena seluruh industri yang butuh tamu itu pasti butuh orang hospitality. Kemudian juga kalian bisa kerja di kapal pesiar. Mungkin ada yang cita-citanya pengen kerja ke kapal pesiar. Kalian juga bisa berkesempatan tuh bisa kerja ke kapal pesiar. Oke, itu dia ketiga program yang ada di Kampus Politeknik Internasional Bali. Langsung saja kita ke bagian akhir ya. Untuk di Kampus Politeknik Internasional Bali kita punya special offer untuk adik-adik dari Internat atau Paulus ya. Barangkali ada yang tertarik di bidang pariwisata, PIB mungkin jadi salah satu pilihan kalian nanti, di mana setiap tahunnya PIB rutin memberikan beasiswa. Beasiswa ini kita buka di awal pendaftaran, di mana di bulan November sampai Desember ini masih ada kita buka kesempatan beasiswa. Nah, persyaratan beasiswa itu apa aja sih, Kak? Yang pertama yang kalian perlu persiapkan adalah pas foto kalian ini berlatar merah. Kalau bisa pas foto resmi dan rapi ya, jangan foto selfie dengan kemiringan 90 derajat, itu jangan. Jadi sebisa mungkin gunakan foto kalian yang rapi, resmi, seperti layaknya kalian foto di ijazah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kalian perlu persiapkan adalah raport kalian di-scan dari kelas 1 sampai dengan kelas 2, karena kelas 3 kan kalian belum dapat nih, dari kelas 1 sampai kelas 2 dulu di semua semesternya kalian scan, dijadikan satu file PDF. Kemudian yang terakhir, ini sertifikat penunjang, barangkali dari kalian ada yang punya prestasi semasa sekolah, mungkin lomba olahraga, menyanyi, kesenian, ataupun mungkin olimpiade, nah kalian bisa lampirkan untuk sertifikat prestasi yang kalian miliki untuk di-apply beasiswa di PIB. Jadi 3 itu aja syaratnya untuk beasiswa. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja mungkin ke sesi tanya jawab ya untuk adik-adik sekalian. Ada yang ingin bertanya mungkin mengenai kampus PIB, ada yang belum, ada yang terlewat, mungkin saya menjelaskannya, kita langsung buka saja sesi tanya jawab ya. Kalian bisa ketik aja pertanyaan kalian di Twitter chat ataupun kalian hidupkan mikrofonnya. Oke. Mbak, udah ada kayaknya yang sudah ada yang bertanya nih sepertinya. Oke, permisi Kak, apakah ada persyaratan khusus untuk masuk ke Univ PIB? Oke, jadi untuk persyaratannya itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya, jadi kalian cukup scan raport kalian dan juga foto. Nanti untuk pendaftaran kami itu sistemnya online, jadi kalian tinggal masuk ke website PIB, untuk pendaftaran itu semuanya online, jadi kalian tinggal upload aja, mengisi data online semuanya. Jadi sangat mudah ya untuk pendaftarannya, jadi kalian nggak usah datang ke Bali dulu, jadi kalian bisa online terlebih dahulu. Kak Mega, kalau menambahkan kita bisa masuk ke website, karena kan di website sudah lengkap ya, ada persyaratan pendaftaran. Mbak, suaranya nggak kedengaran, mungkin di ini mute gitu ya. Oke, baru saya mulai, Ibu. Sudah terdengar sekarang? Sudah, Mbak, sudah. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin lihat persyaratan pendaftaran di Politeknik Internasional Bali, di dalam website itu semuanya sudah sangat lengkap ya. Kalian tinggal masuk ke pib.ac.id atau bisa juga nanti di Google tinggal tulis Politeknik Internasional Bali. Kalau misalnya kalian sudah masuk ke website, akan dapat tampilan seperti ini. Klik di menu pendaftaran. Yes, ada pendaftaran, bisa diklik. Sudah lengkap semua persyaratan, apa saja yang harus dilengkapi, mau dari dokumen, kemudian linknya kemana, segala macam, itu sudah lengkap di sini.
Jadi cukup simpel, kita semua di sini sudah online, bahkan sebelum pandemi, semua biasanya sih nggak cuma Politeknik Internasional Bali saja, di kampus lainnya juga, kalian biasanya hanya perlu menyiapkan 3 hal ini. Yang pertama, soft file foto kalian, soft file foto yang resmi ya, seperti soft file foto 3x4, yang latar belakangnya itu warnanya merah kalau di Politeknik Internasional Bali. Yang kedua adalah scan nilai rapot kelas 1 sampai paling terakhir. Mungkin kelas 11 semester 2. Karena untuk yang anak kelas 3 kan rapotnya belum keluar ya. Terus yang ketiga, itu kalau kalian mau daftar beasiswa, yang wajib dilampirkan adalah scan bukti prestasi. Selama kalian di SMA, sebisa mungkin bukti prestasinya itu dijaga dalam bentuk sertifikat ataupun piagam yang bisa di-scan dan dijadikan satu file PDF. Gitu. Tapi kalau kalian misalnya, ini kan untuk persyaratan umum. Kalau kalian mau lebih spesifik lagi, untuk persyaratan beasiswa, klik lagi di bagian pendaftaran, klik menu beasiswa. Nah, di sini juga ada persyaratannya yang lebih lengkap. Bisa scroll ke bawah, Kak Mega. Sudah ada persyaratannya, dan kami memang seperti yang sudah dijelaskan Kak Mega dan Kak Yuni, kita membuka kesempatan beasiswa untuk 3 program studi. Jadi kalau kalian tertarik di kuliner, tertarik di event, tertarik di hotel management, semuanya kami menyediakan beasiswa sampai 100%. Dan biasanya memang di kampus Politeknik Internasional Bali, beasiswa itu kami offer di awal. Jadi kalian kalau nggak mau kehabisan kuota beasiswa, bisa daftar itu maksimal sampai Desember saja. Jadi bisa segera mungkin dari bulan November ini sudah mulai daftar. Thank you. Baik, terima kasih Kak Tika atas tambahannya. Dan juga ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk juga ya. Permisi, saya ingin bertanya apakah kampus PIB ini menyediakan fasilitas asrama untuk mahasiswa yang berasal dari luar pulau? Oke, nah untuk fasilitas yang ada di kampus Politeknik Internasional Bali, jadi kalian nggak usah takut ya. Kita itu menyediakan juga untuk ada asramanya juga masih satu ruang lingkup dengan kampus PIB, jadi sangat dekat sekali. Mungkin jarak kalian dari asrama ke kelas itu kurang lebih kalian jalan 1 menit sampai 2 menit sudah sampai, jadi sangat dekat sekali. Dan juga fasilitas yang sudah didapatkan nanti di asrama itu meliputi kalian sudah dapat spring bed nantinya, bukan bunk bed yang bertumpuk-tumpuk ya, tapi kalian akan dapatkan spring bed sendiri-sendiri nantinya gitu. Kemudian juga kalian akan dapatkan lemari, kemudian juga ada dapat meja untuk belajar, dan juga nanti sudah ada AC-nya juga, dan juga sudah ada wifi 24 jam gitu. Oke, ini sudah ada yang ingin bertanya juga nih Kak. Ini ada yang masuk juga. Saya ingin bertanya sesuai dengan nama Politeknik Internasional Bali. Nah, dari segi perkuliahan dan bahasa yang apa saja, bahasanya apa secara internasional, contohnya menggunakan bahasa Inggris atau dengan bagaimana? Oke, Kak Kartika mungkin bisa bantu jawab? Oke, Kak Mega, saya bantu jawab ya. Untuk perkuliahan, kita memang Politeknik Internasional Bali ya, tapi karena kita masih menggunakan kurikulum yang mengacu pada Indonesia, untuk materi pembelajaran itu kita pakai sistemnya 50-50. Dalam artian, untuk presentasinya, biasanya presentasi dari dosen itu berbahasa Inggris, tapi penyampaiannya itu mix, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena again kan di Indonesia, mother tongue kita masih bahasa Indonesia ya, jadi kita tidak memaksakan langsung 100% bahasa Inggris. Tapi akan sangat membantu kalau kalian nanti selama perkuliahan itu mau tetap belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kasus yang kami alami, ini sih Kak Mega dan juga Kak Yuni mungkin tahu ya, salah satu kekurangan dari SDM Indonesia adalah di perhotelan, di kuliner, maupun event management, mereka tuh kerjanya oke banget, excellent banget, tapi kalah di bahasa. Maka dari itu Politeknik Internasional Bali, kita bahasa Inggrisnya mungkin masih 50-50, tapi untuk penunjang perkuliahan seperti buku, jurnal, kemudian juga kelas di luar dari perkuliahan, kita juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau awal masuk ke PIB, nggak usah khawatir, kalian tidak wajib harus sudah fluent in English, nggak harus sudah excellent banget, bahasa Indonesia nggak harus. Karena secara natural ya teman-teman, saat kalian masuk sini, karena sering menjumpai buku dalam bahasa Inggris, terkadang juga tugas dalam bahasa Inggris, lama-lama kalian akan terbiasa. Tidak harus di awal sudah pintar bahasa Inggris, nggak harus. Tapi yang penting kalian tahu basic dulu. Seperti itu. Karena again di dunia ini, dunia hospitality ya terutama, bahasa Inggris adalah suatu bahasa penunjang utama. Jadi kita akan bimbing di Politeknik Internasional Bali untuk improve bahasa Inggris kalian. Karena nanti saat lulus pun kalian akan diwajibkan untuk mengambil TOEIC. TOEIC certification itu adalah salah satu tes bahasa Inggris yang mungkin kan familiar dengan TOEFL ya. Itu nggak sesusah TOEFL karena untuk TOEIC itu adalah salah satu assessment bahasa Inggris yang lebih ke percakapan sehari-hari. Karena itu digunakan di dunia kerja. Seperti itu. Bahkan kalian akan didampingi dengan itu juga nanti.
Sekian dari saya, Kak Mega. Thank you. Oke, baik Kak Katika. Ini juga sudah ada yang masuk ya. Permisi Kak, kalau di bidang manajemen S1 kuliahnya itu berapa tahun? Nah, oke, saya menjawab pertanyaan ini langsung ya. Mungkin kalau untuk di PIB kebetulan untuk S1, program S1 kita belum ada, tapi kita ada diploma 4. Nah, sebenarnya kalau untuk diploma 4 itu juga sudah sarjana. Karena untuk diploma 4 tadi gelarnya pun adalah STRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata. Kalaupun nantinya kalian ingin melanjutkan ke perguruan lebih tinggi, itu misalnya mau kalian S2, itu pun juga bisa. Gitu. Kenapa juga namanya diploma 4, kenapa juga namanya Sarjana Terapan, karena nanti kita itu adalah kampus vokasi, di mana lulusannya nanti akan lebih banyak belajar praktek dibandingkan teori. Gitu. Kurang lebih kalian akan menempuh pendidikan mungkin sama 4 tahun. Ya, semoga bisa menjawab juga. Nah, ini kita sudah ada yang masuk juga. Permisi Kak, untuk biaya asrama itu sendiri kira-kira berapa ya? Nah, oke, untuk Yoga Salim mungkin karena kamu laki-laki ya Dek ya. Untuk biaya asrama itu kita tidak ada satu kamar sendiri, tapi kita akan sharing. Nah, kalau untuk laki-laki itu dia akan sharing dengan 4 orang. Nah, kalau perempuan itu dia akan sharing dengan 3 orang. Biayanya kalau untuk laki-laki itu 750, dan untuk perempuan itu adalah 900.000. Oke, ini sudah ada yang masuk juga pertanyaannya. Permisi Kak, ingin bertanya berapa biaya pendaftaran kuliah serta biaya per semester PIB. Oke, mungkin Kak Yuni bisa dijawab. Baik, Kak Mega, saya bantu jawab untuk pertanyaan tentang biaya pendaftaran terlebih dahulu. Untuk biaya pendaftaran kami free, tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalau kalian tertarik, silakan segera langsung mendaftarkan diri kalian di website kami, yaitu di pib.ac.id. Nah, kalau untuk biaya pendidikan atau biaya semester, mungkin Erik bisa lebih spesifik ya, biaya pendidikan yang mana, prodi yang mana yang kamu tertarik, karena di masing-masing prodi biaya pendidikannya itu berbeda tiap semester. Jadi kalau mungkin saya breakdown, untuk di D3 Culinary Arts, biaya per semesternya itu adalah 28,7 juta. Dan untuk di D4 Event Management serta D4 Hotel Management itu adalah 15,5 juta. Nah, kenapa sih kalau D3-nya itu mahal banget, Kak? Karena nanti kalian prakteknya jauh lebih intensif dan juga menggunakan bahan-bahan yang premium. Jadi kami sudah sediakan bahan-bahan ketika untuk kalian praktek, dan itu adalah bahan-bahan terbaik yang bisa kami berikan. Oleh karena itu biaya pendidikan kuliner itu lebih mahal jatuhnya ya. Nah, kurang lebih mungkin itu untuk pertanyaan tentang biaya. Kak Mega, semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya Erik ya. Oke, saya tambahkan sedikit untuk biaya ya. Untuk biaya itu kalian kalau mau tahu detailnya, kalian juga bisa nanti kalau masuk ke website PIB itu ada di bagian paling bawah ada nomor telepon kami, nomor WhatsApp. Kalian bisa WhatsApp kami, nanti kami akan kirimkan rinciannya. Misalkan untuk semester 1 berapa, 2 sampai semester terakhir nanti kalian sampai lulus tuh berapa rincian totalnya. Kita sudah ada, nanti bisa WhatsApp kita ya. Itu aja sih. Thank you. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Kak, apakah ada spesifikasi khusus seperti kemampuan bahasa Inggris untuk masuk ke jurusan pariwisata? Mungkin Kak Katika langsung bisa bantu jawab. Oke, thank you Kak Mega. Untuk spesifikasi bahasa itu kita tidak ada persyaratan harus melampirkan nilai TOEFL atau nilai yang berkaitan dengan bahasa. Kalau kalian punya silakan dilampirkan, tapi itu tidak wajib. Dan nanti kalau untuk ujian online kita ada 4 komponen penilaian: logika dasar, matematika dasar, bahasa Inggris, dan juga pengetahuan umum kepariwisataan. Nah, bahasa Inggris kalian kita nilai dari mana? Dari tes online tersebut dan juga dari nilai rapot. Tapi untuk tes khusus apakah kalian harus di level tertentu untuk bahasa Inggris itu tidak ada. Seperti yang saya bilang di awal, nanti kalian untuk kemampuan bahasa Inggrisnya secara natural akan di-develop di sini, di Politeknik International Bali. Thank you. Oke, ini juga ada yang bertanya juga. Saya ingin bertanya, apakah ada tempat tinggal lain selain di asrama seperti kos-kosan? Nah, kalau untuk tempat tinggal itu sebenarnya kalau di lingkungan PIB ya, baru masuk di Jalan Pantai Nyanyi itu kalian sudah bisa menemukan banyak sekali kos-kosan. Gitu. Jadi kos-kosannya itu juga sangat standar ya, industrinya, harganya itu sangat standar juga mahasiswa, beragam sekali, kurang lebih ada yang 700 sampai dengan 1 juta, tergantung juga kualifikasi kalian pengen kos-kosan itu yang full ataukah yang mungkin kosongan. Gitu. Nanti bisa dipilih aja karena memang di daerah kami itu sangat banyak juga untuk kos-kosan, jadi kalian bisa pilih. Oke. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira berapa biaya kos untuk 1 bulan? Semoga tadi sudah bantu menjawab ya, kurang lebih 700 sampai dengan 1 juta ataupun lebih, mungkin ada juga kalau berarti nanti kalian pengennya pilihnya kos-kosan yang tipe yang seperti apa. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai kampus PIB? Atau sudah lengkap, ataupun ada yang mungkin masih bingung, silakan diketikkan aja ya.
Atau mungkin sambil menunggu, atau mungkin Kak Rika ada yang ingin tambahkan? Kak Mega, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Novi paling Bu ya, Bu Novi, kalau misalnya nanti ada studennya, siswanya yang memang tertarik untuk mendaftar beasiswa dan membutuhkan surat rekomendasi dari kepala sekolah, mohon dibantu Ibu Novi ya. Kalau enggak, nanti saya melalui Ibu Yuni juga akan mengirimkan draft surat rekomendasi beasiswa dari kepala sekolah. Siapa tahu di sini ada memang siswa yang berprestasi atau enggak memang siswa yang ingin sekali mendapatkan beasiswa karena sekarang kan lagi pandemi dan lain sebagainya. Itu mohon difasilitasi Ibu Novi ya. Baik Mbak Kartika, jadi untuk yang sejauh ini biasanya untuk yang meminta surat rekomendasi dari sekolah itu rata-rata dilayani dengan baik untuk siswa-siswi, termasuk juga kalau memang biasanya mereka mau kan untuk mendaftar itu kan biasanya pakai nilai raport mereka yang kelas 10, kelas 11. Nah itu memang dari karena sekolah juga kita sudah menjalin kerjasama, jadi tetap kami akan uruskan. Cuman kayaknya untuk untuk yang ke sini saya lihat kampusnya bagus sekali ya. Jadi sepertinya bukan ngampus tapi kayaknya kayak liburan gitu. Saya nggak tahu yang anak-anak lihat bagaimana. Tetapi kalau saya mikirnya ke Bali terus ternyata itu kampus loh gitu loh. Bukan seperti kampus yang pada umumnya yang seperti pertokoan atau mungkin ada unit-unit, tetapi itu kayaknya memang seperti resort ya, konsepnya resort ya. Jadi memfreshkan juga pikiran anak-anak, kemudian dan segala macam. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mega, kalau itu pendapat saya sampai saya agak terkagum-kagum juga ngeliat kampusnya. Sebenarnya Bu, untuk bangunan kampus kami itu sebenarnya untuk bangunan ataupun juga peraturan sebenarnya untuk bangunan di Bali itu sebenarnya tidak boleh juga lebih tinggi dari pohon kelapa Ibu. Maka dari itu owner dari kampus PIB itu mendesain kampus itu meluas ke belakang, ke samping, ke tengah seperti itu, dan juga desainnya memang sangat Bali sekali agar membuat mahasiswa memberikan pengalaman nih, supaya kadang itu kan bosan ya yang mahasiswa itu ketika SD, SMP, SMA itu kuliah kayaknya sekolahnya itu masih gedung-gedung bertingkat gitu kan, bosan. Mungkin bolehlah coba di Bali mungkin supaya memberikan pengalaman baru kuliah dengan mahasiswa gitu. Oke, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya, masih ada kesempatan ya. Masih ada waktu ini sekitar 7 menit ya Bu ya. Sekitar 10-an menit kayaknya, karena kita selesainya itu jamnya 11.20 ya Pak ya. Oke, Mbak, untuk yang tadi kan itu kayaknya kan yang bagian memang dipersiapkan di mungkin mahasiswanya bagian jurusannya event-event, karena melihat mungkin perkembangannya juga ya, karena di Bali kan beda dengan di provinsi lain begitu. Jadi lebih ditonjolkan ke internasionalnya. Kemudian kalau misalnya mereka tadi kan dibilang kalau bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris kemudian mereka harus tes, lalu kemudian mereka masih ada mungkin kurang dan lain sebagainya, itu apakah dari kampus ada menyediakan tempat atau misalnya lembaga untuk memang mereka mendalami itu, atau mungkin ada pendampingan begitu? Oke, saya langsung jawab saja Bu ya. Untuk anak-anak yang merasa memang aduh Kak bahasa saya kurang, saya masih belum pede, nggak usah khawatir. Biasanya kalau ada beberapa student ya, biasanya kami 10-15 orang saja minimal yang mengajukan untuk kelas di luar jam pembelajaran, kita itu bisa saja bukakan kelas untuk pembekalan bahasa Inggris yang lebih intensif. Tapi sekali lagi itu pakai kuota Bu biasanya. Kalau misalnya 10-15 yang mengajukan, kita bisa langsung buka kelasnya untuk memastikan nanti agar perkembangan bahasa Inggrisnya anak-anak itu bisa lebih advance lagi. Ya. Oke, berarti kan paling tidak kita join ya, cari teman yang memang mau. Tapi kalau di Bali kayaknya rata-rata anak-anak kecil juga udah karena sebelum pandemi ya, kalau sebelum pandemi itu bahkan yang tidak belajar bahasa Inggris saja mereka bisa berbahasa Inggris karena mereka menjual sesuatu dengan orang. Ini kayaknya ada pertanyaan nih, Mbak. Oh iya. Iya. Pertanyaannya, saya langsung bacakan Kak Mega ya.
Pertanyaannya, permisi Kak, ingin bertanya apakah di perkuliahan PIB membutuhkan SKS jika ada berapa SKS yang harus dicapai? Untuk pencapaian SKS kita sudah terpaket semuanya. Jadi kalau kalian mau, tadi kalian seperti yang saya bilang bisa masuk ke website, cari nomor saya dan Kak Mega, WhatsApp, nanti kami akan kirimkan paket SKS-nya. Jadi setiap semester itu sudah kami paketkan. Semester 1 berapa SKS, semester 2 berapa, dan sampai seterusnya, dan total SKS itu berapa. Kalau kalian mau, kami juga akan memberikan detailnya di setiap semester itu apa saja yang harus kalian pelajari mata kuliahnya dan total SKS-nya berapa. Nanti kan kami berikan secara personal gitu. Jadi ya seperti sistem perkuliahan pada umumnya kita menggunakan sistem SKS, tapi kita terpaket. Jadi kalian nggak milih satu-satu sudah kita paketkan. Oke, berarti dia SKS tetapi dipaketkan gitu ya Mbak Kartika ya? Benar Ibu, jadi kami sudah paketkan. Nanti kami juga akan share dengan Ibu Novia dari pihak sekolah, siapa tahu nanti ada student yang ingin menanyakan kembali, sehingga nanti Ibu sudah tahu di kami itu satu semester ada berapa SKS masing-masingnya, kemudian mata kuliah yang dipelajari itu apa saja, jumlah SKS dari per semester sampai total itu berapa. Oke. Mbak, kalau udah normal itu kuliahnya, kalau udah normal itu nggak ada pandemi misalnya, dia jamnya itu ada kuliah pagi, siang, atau ada pilihan malam? Kalau untuk kami, semua program kuliahnya masih reguler, Ibu. Jadi jam normal, paling pagi jam 8, paling sore itu umumnya sampai jam 5. Tapi kalau misalnya ada praktek, bisa saja extend sampai jam 6, setengah 7, karena kan memang SKS praktek itu cukup banyak waktunya. Karena kami juga kan biasanya kalau praktek, walaupun kita set 2 jam, 3 jam, tapi kan kadang karena kita ingin memastikan student semuanya selesai dan paham dengan kegiatan praktek, itu bisa saja nanti jamnya sampai setengah 6, sampai jam 6. Itu bisa saja seperti itu kalau kita ada praktek. Oke, ini kan tadi di awal dibilang Mbak Yuni juga bahwa menekankan apa tadi ya, kampus apa yang mengutamakan pokoknya praktek lebih banyak. Ya, benar. Makanya tentang S1 Bu ya, kenapa di Indonesia itu D4 itu setara dengan S1, misalkan saya dulu S1 Bu ya, lulusan S1 di bidang tertentu, itu saya komposisi prakteknya itu paling hanya 25 sampai maksimal sekali 30% Bu prakteknya. Tapi kalau di vocational, sarjana yang vokasi, itu dia prakteknya jauh lebih besar Bu. Umumnya sih bisa sampai 70% lebih prakteknya. Dari masing-masing sekolah itu beda-beda. Kalau di PIB itu bisa sampai 70%. Karena dari semester 1 pun kita sudah terjun kelas praktek, Bu. Tidak usah nunggu semester 2, semester 3, seperti itu nggak usah nunggu. Dari semester 1 kita sudah praktek. Gitu. Oke, Ibu. Ibu kira untuk para siswa-siswi cukup jelas ya. Ini pemaparan dari Mbak Mega, Mbak Kartika, Mbak Yuni. Saya tidak tahu apakah mereka di Bali atau mungkin karena pandemi kembali ke tempatnya masing-masing atau bagaimana ya. Yang jelas kalau saya lihat untuk tingkat politeknik, untuk maksudnya tingkatan dari misalkan ada universitas, kemudian politeknik. Nah, untuk saya lihat untuk Politeknik Internasional Bali sendiri ini pengajarannya sudah tinggi ya. Jadi misalnya dari sampai apa gelarnya tadi saya lihat, padahal sebenarnya kalau misalnya di daerah-daerah ya untuk gelaran misalnya untuk politeknik kan biasanya enggak seperti itu, cuman karena ini mungkin basicnya ini untuk internasional, nah, maka saya kira kalau menurut saya sekali lagi bahwa ini suatu tawaran untuk tempat pendidikan yang memang sangat baik, karena setiap kesempatan kita kan ada event besar, event kecil itu kan mesti di paling tidak bukan sekedar hanya event, tetapi mesti dipelajari dengan program-program studinya. Baik, untuk yang terakhir Mbak Yuni, Mbak Mega, Mbak Kartika, mungkin ada penutupan atau ada tambahan sedikit, itu saya persilahkan. Oke Bu. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya Bu mengenai tadi Ibu bilang politeknik itu ya, mungkin karena sebenarnya ada beberapa juga yang masih kadang bingung ketika dengar kata politeknik itu adalah kampus yang cuman belajar tentang teknik gitu kan Bu. Ya, kadang tuh masih sering sekali orang yang salah kaprah dan bingung ketika dengar kata politeknik. Sebenarnya sesuai dengan
peraturan dari Kemendikbud tahun 2019 lalu, memang kalau untuk pendidikan vokasi yang menggelar pendidikan vokasi untuk perguruan tinggi yang menggelar pendidikan vokasi itu sekarang sudah berubah nama menjadi politeknik. Sekarang mereka sudah tidak lagi menggunakan nama sekolah tinggi, akademi, itu mereka sudah mengganti atau merubahnya menjadi politeknik seperti itu. Memang untuk politeknik itu memang ada yang menggelar pendidikan seperti teknik informatika ataupun teknik sipil itu memang ada, tapi memang berbagi sub-subnya itu berbeda. Ada yang fokusnya di pariwisata, ada juga yang di teknik informasi, ada juga yang di teknik sipil seperti itu. Oke, mungkin apakah waktu kami masih ada Ibu atau sudah habis? Kita masih punya waktu 1 menit, Mbak. Oke, mungkin saya akan tambahkan lagi mungkin ya Bu ya, tips and trick buat adik-adik sekalian, barangkali ada yang tertarik beasiswa di kampus manapun, nggak cuma di PB, sebisa mungkin daftar sedini mungkin ya, karena peluang beasiswa itu biasanya kampus berikan itu di awal. Karena memang biasanya di akhir-akhir, sudah di bulan Januari itu, biasanya Desember itu sudah tutup pendaftaran beasiswa. Nah, sebisa mungkin juga ketika daftar beasiswa, ketika mau daftar perguruan tinggi, itu walaupun tidak di PB ataupun di kampus lain, kita mungkin kalau pas foto itu, ini paling sering itu ya, terjadi gitu ya. Ketika ada siswa ingin mendaftar kampus, itu biasanya mereka harusnya menggunakan pas foto resmi. Tapi yang ketika di-upload itu adalah foto dengan kemiringan 90 derajat, itu ada pengambilan foto dari atas, itu juga ada masih yang menggunakan foto seperti itu. Kemudian juga ada yang mengupload foto dengan rame-rame seperti itu. Jadi mungkin tips-and-triknya mungkin kalau adik-adik sekalian mau mendaftar nanti mungkin bisa gunakan foto yang resmi dan rapi, foto yang layaknya ijazah. Itu aja sih Bu. Ya Bu, itu dia dari penutupan terakhir tips-and-trik dari Ibu untuk adik-adiknya. Jangan kasih pas foto keluarga ya, Mbak Mega. Ya, betul. Yang mana yang mau daftar. Baik, Mbak Kartika, kayaknya udah dikasih linknya untuk supaya mereka cari tahu tentang ini ya, tentang PIB ya. Lalu mungkin ada IG-nya supaya bisa di-follow mereka, karena itu kan juga cepat ya. Supaya mereka cepat lihat informasi dan lain sebagainya, karena kalau IG juga, kalau ini cepat saya kira ya, lebih cepat ya saya kira ya. Oke. Nih, PIB kampus. Kalau IG mungkin di sini apa ya, di @pib_kampus. Jadi nanti kalian bisa main-main ke sana dan juga melihat dokumentasi kami. Gimana sih kegiatan mahasiswa kami biasanya sehari-hari. Jadi bisa dilihat di sana ya. Kepoin aja bisa banget. Mungkin itu saja sih Bu, untuk di semua platform sosial media, YouTube dan lain sebagainya, cukup ketikkan Politeknik Internasional Bali saja. Nanti akan langsung ke direct ke kami. Oke, baik. Mbak Yuni, Mbak Mega, Mbak Kartika, sekali lagi terima kasih untuk presentasinya pada hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, dilindungi Tuhan, kemudian segala sesuatu berjalan dengan baik, rencana dengan niat baik kita. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas informasi, kemudian atas edukasinya untuk kami para siswa-siswi SMA Santo Paulus. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, salam sehat dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu dan terima kasih Bu Novi dan teman-teman sekalian. Kami izin. Ya. Izin. Terima kasih Mbak Yuni.